Hari masih sangatlah pagi ketika Bude Irma meminta tolong pada Kang Mardi untuk memperbaiki mesin sanyo airnya yang mampet. Terlihat wajah Kang Mardi tidak seperti biasanya ketika diberi tugas. Nampak agak pucat dan lemas. Kang Mardi adalah tukang serabutan di kampung. Terkadang disuruhnya Bude Irma membersihkan kebun, termasuk juga pekerjaan kasar lain sesuai permintaan tolong dari para tetangganya. Memang banyak yang suka meminta tolong pada Kang Mardi karena beliau ini tidak pernah mematok harga. Meski terbilang miskin, tapi beliau selalu ikhlas diberi upah berapa saja, dan juga banyak warga maupun tetangga yang puas dengan hasil kerjanya. Sesekali Kang Mardi menyeka keringatnya yang bercucuran di dahi. Dia pun memberitahu Bude Irma kalau dari kemarin badannya terkadang lemah secara tiba-tiba, terutama setelah menyadap pohon aren di kebun Pak Haji Abdul. Namun kalau hanya memperbaiki sanyo, dia masih sanggup melakukannya. Kang Mardi pun segera datang ke lokasi sumur di pekarangan rumah Bude Irma. Setelah mengecek kerusakan, dia segera melakukan perbaikan. Sebelumnya Bude Irma yang sangat paham dengan keadaan Kang Mardi dan keluarganya yang sangat memprihatinkan, memaksa untuk sarapan terlebih dahulu. Memang beberapa kali Bude Irma sempat melihat ketika Kang Mardi berkumpul bersama keluarga untuk makan siang. Lauk yang dinikmati hanya sedikit kangkung layu. Sayuran tersebut didapat dari kebun orang tempatnya bekerja. Sedangkan nasi selalu didapat tiap hari dari warga sekitar, menjadi makanan pokoknya. Ketika Bude Irma menyuguhkan menu untuk sarapan, tiba-tiba tetes air mata Kang Mardi terjatuh. Saat Bude Irma menanyakan masalah yang dihadapi, Kang Mardi mengusap air mata dan tidak menceritakan permasalahannya. Dia mengalihkan pada pembicaraan lain, lalu disusul dengan melahap makanan yang sudah tersedia. Sebenarnya Bude Irma merasa aneh dengan perilaku Kang Mardi. Dia yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikannya, tapi Bude Irma hanya menyimpan perasaannya saja. Tidaklah mungkin Kang Mardi bercerita padanya yang hanya berstatus tetangga. Apalagi Kang Mardi dikenal sebagai sosok yang pendiam. Setelah hampir 3 jam Kang Mardi berkutat dengan mesin air yang bermasalah itu. Kemudian dia memanggil Bude Irma agar mencoba menghidupkan mesin sanyo itu. Lalu disuruh untuk mengisi kolam. Menurutnya, jika sekitar 15 menit masih mengalir deras tanpa hambatan, berarti mesin tersebut sudah benar, dan Bude Irma pun menuruti ucapan Kang Mardi. Setelah dirasa semua terlihat sudah normal kembali, Bude Irma memberi upah Kang Mardi dan sekantong beras serta beberapa bungkus mie instan. Setelah mengucapkan terima kasih, Kang Mardi pun segera pamit. Dia memberitahu kalau disuruh ke rumah Bu Sum untuk mengganti lampu rumahnya yang sering kali putus. Begitu Kang Mardi sudah melewati pelataran rumah, Bude Irma dikejutkan dengan sebuah bayangan yang mendadak muncul. Bayangan berbentuk manusia tinggi besar itu mengikuti Kang Mardi yang berjalan agak cepat. Sesaat kemudian sosok itu pun menghilang seiring teriknya matahari. Ada rasa cemas di hati Bude Irma yang kemudian dia melangkah masuk ke dalam rumah sambil berharap agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada Kang Mardi. Selang setengah jam kemudian, Bude Irma dikagetkan dengan suara teriakan minta tolong. Segera dia meninggalkan aktivitasnya untuk bergegas keluar rumah. Dia pun mendengar dengan seksama arah suara tersebut dan begitu tahu kalau asalnya dari rumah Bu Sum. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi ke sana. Yang melintas di benaknya adalah tentang Kang Mardi.
Bude Irma teringat akan sosok bayangan yang mengikutinya tadi. Saat sampai di rumah Busum, sudah ada beberapa tetangga yang berada di sana. Bude Irma langsung masuk melihat keadaan Kang Mardi yang sudah tergeletak lemas. Tampak keadaannya sangat memprihatinkan. Kondisinya berubah drastis, sangat berbeda saat berada di rumahnya tadi. Mendadak menjadi kurus kering dan kulitnya menghitam. Semua orang yang berada di sana merasa kebingungan, hingga muncul pendapat agar menemui Pak Haji Abdul, meminta tolong untuk membawa Kang Mardi ke puskesmas. Namun sebelum terlaksana, Kang Mardi terlebih dahulu meninggal dunia. Jantungnya tidak lagi berdetak dan nafasnya sudah berhenti. Pagi itu warga desa berduka. Kang Mardi, orang yang dikenal baik hati, telah berpulang. Tangis haru tidak terbendung dari istri dan dua anaknya membuat semua orang menjadi iba. Apalagi anak-anak itu masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi itulah takdir kematian yang tiada seorang pun mampu menolak atau meminta. Pasti akan datang jika waktunya tiba. Tidak peduli usia, jika sudah saatnya pasti akan terjadi. Waktu terus berjalan. Warga mulai melupakan kematian Kang Mardi yang malam ini sudah sampai 100 hari. Dan setelah usai acara tahlilan, kembali terjadi kematian yang menggemparkan warga. Dia adalah Kang Karman, yaitu adik kandung Kang Mardi. Yang membuat warga terkejut adalah kematiannya yang secara mendadak. Penyebabnya pun sepele. Menurut istrinya Kang Karman, yang tidak hadir dalam acara tahlilan 100 hari kakaknya, dia memeriksakan anak bungsunya yang sakit demam tinggi. Begitu selesai dan sampai di rumah, dia pun berwudu hendak sholat isya sebelum ke rumah keluarga Kang Mardi. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara seperti lemparan benda di atas seng pekarangan rumah, yakni tempat untuk menaruh kayu bakar dan alat-alat pertanian. Berbarengan dengan suara itu, istrinya mendengar Kang Karman berteriak. Dia meminta agar istrinya membantu dirinya yang jatuh terpeleset. Dan pemandangan aneh pun membuat sang istri berteriak minta tolong. Dia menemukan Kang Karman dalam keadaan terlentang dengan nafas tersengal. Yang membuatnya sangat khawatir adalah kondisi suaminya yang sangat berubah, sangat cepat. Sama halnya dengan kematian Kang Mardi, tubuhnya kurus kering dan menghitam seperti gosong. Pada akhirnya, Kang Karman pun meninggal dunia. Dalam suasana duka di rumah Kang Karman, ada dua orang pemuda yang terlihat tidak tenang. Mereka adalah Taufik dan Isul. Sedangkan yang berada di hadapan mereka adalah Iwan yang masih keponakan Kang Karman. Mereka berbincang-bincang sebentar sebelum akhirnya Isul mengajak pergi menghindar dari keramaian. Mereka pun menuju ke suatu tempat di belakang rumah. "Apa ini semua akibat dari perbuatanmu, Wan?" tanya Isul tegang. Iwan yang sepertinya tahu maksud dari kedua kawannya tidak mengaku atas tuduhan itu. Iwan justru merasa kecewa dengan kedua kawannya yang telah meninggalkannya di suatu malam. "Aku harap kalian merahasiakan apa yang pernah kita lakukan," ucap Iwan yang disusul bangkit meninggalkan dua kawannya itu. Tanpa disadari, ucapan mereka didengar oleh Bude Irma yang kebetulan hendak mengambil lengkuas untuk memasak para penggali kubur. Hati Bude Irma diliputi tanda tanya besar. Dia belum paham tentang apa yang diperbincangkan dengan serius oleh ketiga pemuda itu. Dia pun berprasangka bahwa ada sesuatu hal yang buruk telah dilakukan Iwan bersama kedua kawannya. Tapi Bude Irma tidak bisa asal tuduh. Dia hanya bertanya-tanya dan menebak-nebak dalam hatinya sendiri. Hari berjalan begitu cepat.
Tepat 100 hari dari kematian Kang Karman, warga kembali dikejutkan dengan meninggalnya Pak Karto. Dia adalah ayah dari Iwan dan juga saudara tertua dari Kang Karman dan Kang Mardi. Meninggalnya yang mendadak dengan kondisi yang sama dengan dua saudaranya membuat warga semakin dibuat gempar. Kali ini benar-benar menjadi perbincangan yang sangat ramai. Setiap warga berpendapat bahwa ada yang menumbalkan tiga bersaudara itu. Ada yang beranggapan kalau para pendahulu mereka telah melakukan perbuatan sesat. Ada pula yang menuduh mereka dijadikan tumbal oleh warga kampung, sehingga prasangka buruk tertuju pada orang-orang di sekitar. Mereka berpendapat bahwa yang bermalas-malasan dan banyak harta itulah yang telah menumbalkan Kang Mardi bersaudara. Seusai melayat, siang itu Bude Irma yang kecapean langsung membaringkan diri di kursi ruang tamu. Masih melawan rasa kantuk, dia terkesiap saat mendadak pintunya berderi terbuka. Tampak di sana sudah ada Kang Mardi yang berdiri dengan wajah pucat pasi. "Bude, tolong sampaikan pada istriku agar dia berhati-hati terhadap Iwan," ucap Kang Mardi. Sejenak Bude Irma terpaku saat dia sadar bahwa Kang Mardi sudah meninggal. Bersamaan dengan itu, sosok Kang Mardi pun telah lenyap. Bude Irma menjadi bergidik ngeri. Dia pun berpikir kalau mungkin Kang Mardi memberi satu petunjuk. Sejenak kemudian, membayangkan kematian Kang Mardi, Kang Karman, dan Pak Karto yang semuanya secara mendadak dan dalam kondisi yang sama-sama memprihatinkan. Penyebabnya dirasa aneh, karena tidak ada hal yang menyebabkan kondisi mereka kurus kering dalam waktu singkat. Ditambah lagi sekujur tubuh mereka gosong yang tanpa sebab. Pikiran Bude Irma pun mengarah pada Taufik dan Isul. Bude Irma bertekad akan menemui mereka berdua untuk meminta penjelasan secara langsung. Dia yakin dari percakapan yang secara tidak sengaja didengar, mereka pasti tahu semua tentang apa yang terjadi. Di sore harinya, Bude Irma beranjak ke warung Samsul, tempat di mana mereka selalu mangkal. Namun secara kebetulan, Bude Irma melihat Taufik berada di rumah kakeknya. Segera saja Bude Irma mendekat. Pemuda itu memang kerap ke rumah kakeknya, meski hanya sebentar, dan jika sedang dalam pikiran kalut, dia memilih menginap di sana. Mungkin kali ini pikirannya sedang tidak baik, sehingga dia melamun dan sendirian saja. Tanpa basa-basi, Bude Irma pun memberitahu bahwa tanpa sengaja dia telah mendengar percakapan antara Taufik beserta kedua kawannya. Tepatnya saat dari kematian Pak Karto. Dengan jelas, Bude Irma mendengar semua pembicaraan mereka yang menjurus pada sesuatu yang tidak baik. Namun Taufik menghindar dari tuduhan Bude Irma. Dengan terbata-bata, dia berucap jika tidak tahu menahu atas apa yang menimpa Kang Mardi bersaudara. Bude Irma yang melihat perubahan mimik wajah Taufik tentu saja memancing agar pemuda itu mengaku. Dia berujar agar Taufik tidak usah menutup-nutupi keburukan yang merugikan orang lain, karena itu adalah dosa besar yang akan ditanggung kelak, bahkan bisa menjadi karma yang menimpa anak cucunya. Tampak Taufik merasa kebingungan. Bude Irma sendiri berharap agar pemuda di hadapannya itu sadar dan memberitahu perbuatan yang telah mereka lakukan, agar warga tidak menuduh dan saling mencurigai. Setelah menarik nafas dalam-dalam, akhirnya apa yang diharapkan Bude Irma terlaksana. Taufik mengaku gelisah dan dihantui rasa takut semenjak meninggalnya Kang Karman dulu. Dan rasa cemas itu semakin menjadi setelah kematian Pak Karto. Sebelum mulai menceritakan tentang apa yang dilakukan bersama Isrul dan Iwan,
dia meminta pada Bude Irma agar yang diceritakannya nanti dirahasiakan. Setelah Bude Irma mengucap janji, kisah pun bergulir dari mulut Taufik. Malam itu, Iwan yang diusir orang tuanya karena selalu bermalas-malasan dan selalu minta uang untuk hal yang tidak penting, mendatangi Taufik yang kebetulan Isul bersamanya. Di malam itu, Iwan menceritakan keluh kesahnya, hingga cerita pun bergulir pada kawannya di kota. Dia adalah Tarno. Menurut Iwan, kawannya itu dulu hanya tukang tambal ban di pinggir jalan. Namun hanya dalam hitungan bulan, dia mampu menjadi orang yang berhasil. Kekayaannya terus bertambah dan semakin sukses. Saat Iwan secara tidak sengaja bertemu dia di sebuah warung mie ayam, kawannya itu dengan hati-hati menceritakan tentang kesuksesan dan harta berlimpah yang dimilikinya. Tarno pun membuka aib dirinya sendiri tentang pesugihan yang dilakukannya. Dengan belak-belakan, dia memberitahu kalau minta pesugihan pada seorang kakek renta di sebuah hutan, dan jika Iwan ingin tahu lebih jauh, disuruhnya agar datang ke sana. Tarno pun memberi rute di mana hutan itu berada. Ternyata hatinya yang dicambuk kalut atas ucapan kasar orang tuanya membuat Iwan terbujuk untuk melakukan ritual pesugihan selayaknya Tarno. Dia pun mengajak Taufik dan Isul untuk mencari lokasi hutan yang dimaksud. Kedua kawannya itu sempat menolak, namun Iwan yang paham dengan keadaan masing-masing, yang mana mereka terlahir dari keluarga miskin, pada akhirnya mampu mempengaruhi mereka berdua. Dan malam itu juga mereka bertiga berangkat menuju lokasi hutan dengan satu motor milik Iwan. Mereka pun melaju berbonceng tiga. Memang Taufik dan Isul belum punya sepeda motor. Kalau pergi jauh mereka menaiki pedati ke pasar, lalu dilanjutkan dengan naik angkutan kota. Sedangkan kalau acara yang cukup dekat, Iwan menjadi tumpangan mereka. Dengan senyum tipis, Iwan melajukan motor. Dalam hatinya, dia bertekad akan menuntaskan rasa sakit hatinya karena orang tuanya selalu memarahinya. Kemarahan itu sering didengar oleh tetangga-tetangganya, sehingga dia menjadi buah bibir akan kemalasannya yang disandang. Malam itu dia akan membuktikan bahwa dia pun bisa menjadi orang sukses. Terserah Taufik atau Isul, mereka hanya iseng atau mempunyai niat seperti dirinya. Menjelang pukul 2 dini hari, sampailah mereka di hutan yang dituju. Mereka bertiga saling berdebat tentang rencana masuk ke dalam hutan. Taufik dan Isul mengajak esok pagi saja. Sedangkan Iwan yang tidak sabar dengan niatnya mengajak segera masuk meski keadaan remang. Pada akhirnya Iwan mengalah setelah kedua temannya memberi alasan tentang binatang buas yang mengancam, juga tentang tempat parkir motor yang tidak jelas. Pada saat mereka hendak mencari tempat untuk istirahat, mendadak muncul seorang kakek tua dengan membawa obor. Kakek yang berpakaian serba hitam, berjenggot putih dan bungkuk itu menghentikan langkah tepat di dekat mereka. "Ikutlah denganku," ucap kakek tersebut seolah paham dengan tujuan mereka. Untuk sejenak mereka saling pandang. Lalu sang kakek menyuruh menaruh motor di bawah sebuah pohon dan mengajak mereka masuk ke dalam hutan. Dengan penuh rasa penasaran pada sang kakek, mereka pun berjalan masuk ke dalam hutan, mengikuti jalan setapak yang licin. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun yang bersuara. Semua terdiam, bergerak dengan pikiran masing-masing, hingga tibalah di sebuah gubuk yang cukup tersembunyi. Aroma kemenyan yang menyeruak menusuk hidung menyambut kedatangan mereka. Kakek itu meletakkan obor lalu menyuruh mereka masuk.
Iwan kemudian membuka percakapan. Jika dia tahu tempat tersebut dari salah seorang sahabatnya yang sudah sukses, sang kakek hanya terdiam, membuat suasana menjadi mencekam. Beberapa saat kemudian, si kakek mengangguk-angguk. "Jika kalian ingin seperti itu, ada syarat yang harus dilakukan," ucap sang kakek itu. Tanpa menunggu pertanyaan, kakek itu pun memberitahu kalau syarat yang pertama adalah bertapa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Dan itu dilaksanakan di dalam hutan, tepatnya di sebuah tempat khusus yang nanti akan ditunjukkan. Disinilah niat dan ketetapan hati diuji. Jika sudah berhasil, maka akan ada pengujian yang kedua, yang mana syarat kedua ini akan diberitahu setelah berhasil melakukan pertapaan atau syarat yang pertama. Mendengar ucapan sang kakek, membuat Taufik dan Isul berpikir ulang. Lain halnya dengan Iwan yang sudah mantap melakukannya. Pada akhirnya, mereka minta izin pulang untuk memberitahu keluarga mereka. "Jika kalian memang berniat melakukannya, maka lakukanlah sekarang. Dan juga tempat ini tidak menerima kedatangan kalian untuk yang kedua kalinya," ucap sang kakek tegas. Mereka pun saling pandang, dan dengan mantap Iwan menjawab kalau dia siap melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Taufik dan Isul kecuali mengikuti Iwan. Terpaksa mereka pun siap dengan segala ritual yang diminta. Si kakek kemudian menyuruh mereka mengikutinya, yang ternyata menuju sendang di belakang gubuk. Lalu menyuruh ketiganya untuk segera membasahi tubuh dengan air sendang. Setelah selesai membasuh diri, mereka langsung diajak sang kakek ke sebuah tempat pertapaan. Tempat itu adalah gua. Tampak di dalamnya terdapat batuan untuk semedi. Jarak antara bebatuan tersebut sekitar 2 meteran. Setelah masing-masing menempatkan diri sesuai petunjuk sang kakek, dijelaskanlah mereka jangan kaget dan takut apabila ada banyak godaan yang akan mereka dengar maupun mereka lihat nanti. Dan jika muncul sepasang ular emas yang akan menanyakan keinginan mereka, maka harus dijawab dengan yakin, jangan sampai ada keraguan. Setelah dirasa sudah paham dengan apa yang harus mereka lakukan, obor pun dimatikan. Lalu sang kakek meninggalkan mereka yang mulai melakukan ritual pertama. Mungkin waktu tepatnya dengan azan subuh yang tidak terdengar. Pada akhirnya, mereka berhasil melewati ujian tahap pertama. Mereka bertiga sama-sama ditemui wujud sepasang ular emas yang menanyakan tentang keinginan mereka. Ular emas besar itu sangat nyata dengan mahkota di kepalanya, dan ular emas itu pun tiba-tiba menghilang tidak lama setelah sang kakek datang. Tampaknya sang kakek yang mereka tidak tahu namanya itu sudah paham kalau waktunya telah selesai. Dengan tubuh yang sangat lemah, mereka pun diajak kembali ke gubuk. Ternyata di sana sudah disediakan air putih dan juga ada banyak buah-buahan untuk mereka makan. Yang pasti untuk mengembalikan tenaga yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dengan lahap mereka makan buah-buahan segar yang tersedia hingga habis tak tersisa. Setelah membersihkan badan juga beristirahat, sejenak sang kakek kemudian menjelaskan tentang syarat yang kedua yang harus dilaksanakan, yakni mencari burung, kelinci atau buruan lain yang ada di hutan untuk bisa dimakan. Lalu hewan yang sudah tertangkap diserahkan pada sang kakek. Saat pagi menjelang, mereka pun mencari hewan buruan dengan busur yang sudah disediakan. Entah mengapa, hewan-hewan seolah mendekati mereka, sehingga dengan mudah bisa mendapatkan hewan buruan. Masing-masing dari mereka mendapat kelinci yang entah dari mana datangnya. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Begitu mudah mereka mendapatkan sasaran dan sangat mudah menangkapnya. Dengan segera mereka kembali ke gubuk sembari membawa hewan buruan. "Tugas terakhir kalian adalah memakannya mentah-mentah.
Buang kulit dan kotorannya, lalu makanlah bersama darah yang tersisa, ucap sang kakek. Mereka semua hanya bisa menurut ucapan tersebut. Ketika hendak makan, hewan kelinci tadi sudah berubah menjadi orang terdekat yang mereka sayangi. Selain saudara kandung, hewan-hewan tersebut juga berubah menjadi kerabat lain. Taufik dan Isul tersentak mengucap asma Allah, disusul dengan beristighfar berulang kali saat melihat semuanya berdarah-darah. Berbeda dengan Iwan yang hanya terdiam saja dan justru menatap dengan penuh dendam. Mendengar ucapan Taufik dan Isul, sang kakek langsung mengamuk dan mengusir mereka. Dia tidak mau mendengar hal-hal berbau keagamaan di tempat itu. Iwan hanya terdiam melihat kemarahan sang kakek dan membiarkan kedua kawannya pulang terlebih dahulu karena dianggap gagal. Sedangkan dia sendiri akan melanjutkan ritual selanjutnya. Dia sudah siap dengan apapun yang harus dilakukan. Beberapa meter melangkah, Taufik dan Isul kembali menoleh ke belakang. Mereka terheran karena gubuk itu tidak terlihat, seperti lenyap dengan sangat cepat, dan sepanjang perjalanan pulang mereka merasa bingung luar biasa karena jalan setapak yang dilaluinya seakan tidak berujung. Saat hari sudah malam, mereka belum menemui jalan keluar. Akhirnya mereka kembali menginap ke dalam hutan malam itu. Semalaman tidak bisa tidur, takut jikalau ada binatang buas yang muncul mendadak. Namun mereka bersyukur karena malam itu terlewati tanpa gangguan. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, dan anehnya hanya beberapa meter saja mereka sudah sampai di jalanan. Di sana terlihat Iwan menunggu mereka di samping motor. Jelas saja mereka merasa heran karena sepanjang perjalanan mereka tidak berpapasan dengan Iwan, dan sepertinya tidak ada jalan setapak yang lain. Iwan berucap kalau dia disuruh menunggu mereka oleh sang kakek. Itulah yang kami lakukan, Bude, ucap Taufik menutup kisahnya. Tentang kematian paman dan orang tua Iwan, Taufik mengaku tidak tahu penyebabnya. Apakah memang Iwan yang telah menumbalkan mereka ataukah ada penyebab lain? Taufik sendiri merasa tidak tenang karena sering bermimpi tentang malam itu, yakni tentang malam kejadian menjalankan selama bertapa, terutama desisan ular yang terdengar selama 3 malam saat bertapa. Yang lebih mengerikan adalah saat harus menguliti kelinci, hal yang tidak bisa dilakukan karena kelinci itu telah berubah menjadi seorang yang disayangi. Dari kisah itu, Bude Irma menyimpulkan bahwa yang berhasil melakukan ritual pesugihan adalah Iwan. Kini semua saudara Iwan sudah meninggal. Bude Irma hanya menanti perkembangan yang akan terjadi. Warga terus berbicara tentang kematian 3 bersaudara dan bertambah ramai saat Kang Dula, sosok penggali kubur yang ikut memasukkan jenazah ke liang lahat, menceritakan pengalamannya. Bahwa saat memasukkan jasad Kang Mardi, Kang Karman, dan Pak Karto, dia melihat banyak sekali ular hitam di sana. Dia tidak tahu bahwa ular-ular itu gaib, hanya beristighfar dan berdoa yang terbaik saja. Dia yakin kalau ketiganya telah dijadikan tumbal. Cerita Kang Dula semakin meramaikan suasana kampung, dan warga merasa tenang. Ketika usia 100 hari dari Pak Karto, tidak ada lagi orang yang meninggal dunia. Namun mereka dikejutkan dengan posisi Iwan yang berubah drastis. Pemuda pemalas itu mendadak mempunyai beberapa bengkel di kota, juga beberapa toko onderdil yang laris manis. Dari usaha tersebut, kekayaan Iwan semakin hari semakin melonjak. Tidak ada seorang pun yang menyangka jika Iwan mampu seperti itu. Karena selama ini dia tidak pernah terlihat berbisnis, ibunya juga terbilang tidak punya modal untuk membiayai usaha anaknya. Kecurigaan warga kalau Iwan melakukan pesugihan
menjadi menyeruak. Hal itu diperkuat dengan meninggalnya salah satu karyawan Iwan setiap 100 hari. Kondisinya pun sama dengan ayah dan dua pamannya. Mendadak tubuh mereka kurus kering dan nampak gosong. Setelah jatuh korban ketiga, keadaan kembali aman, tidak ada lagi karyawan yang menjadi tumbal. Namun hal itu beralih pada keponakan Iwan yang diawali dari anak Kang Mardi yang meninggal secara mendadak. Melihat kejadian tersebut membuat Bude Irma tidak tinggal diam. Bude Irma datang ke rumah Pak Ustadz Ilham untuk membahas hal itu. Pak Ustadz yang tinggal di lain desa dikenal sebagai orang yang punya ilmu kebatinan. Selain ilmu warisan dari simbah buyut, juga ilmu yang didapat dari pondok pesantren. Pak Ustadz Ilham menjelaskan, melihat ilmu pesugihan yang diceritakan Bude Irma sama dengan bersifat kontrak, berbeda dengan ilmu hitam yang lain. Pesugihan tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri, di mana si pelaku memperoleh kekayaan demi kekayaan dengan menukarkan jiwa dengan uang. Bentuk pesugihannya selalu meminta tumbal, baik itu tumbal berupa nyawa sendiri, anak, istri, saudara maupun anggota keluarga lainnya. Tanpa si pelaku tahu, efek pesugihan terkait erat dengan kehidupan anak cucunya sampai 7 turunan. Karena yang diambil oleh bangsa pengabdi pesugihan adalah rezeki anak cucu. Oleh karena itu, pesugihan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan yang melibatkan kekuatan supranatural. Karena dilakukan dengan cara mencuri hak milik orang, serta menjual jiwa dengan kekuatan gaib dan menempuh jalan sesat untuk kepentingan sesaat. Akibat dari pesugihan ini sangatlah kejam, apalagi melibatkan Blorong dan pasukannya. Jenis ini tidak pernah memberi batas toleransi bagi pemiliknya. Pengorbanan yang ditemukan terlalu besar dan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Ranah pesugihan itu beresiko tinggi. Dengan penuh harap, Bude Irma bertanya apakah hal itu bisa dihentikan. Sejurus kemudian, Pak Ustadz menjawab bahwa dia akan menghancurkan tempat pesugihan, tapi tidak dengan para pelakunya. Karena para pelaku itu akan mendapat karma sendiri setelah semua berakhir. Sebagai saksi hidup, malam itu juga Bude Irma ikut proses ritual yang dilakukan Ustadz Ilham dengan dibantu dua kawannya. Beliau melakukan ritual di tempat terbuka, yakni di pekarangan rumah yang sepi dengan menggelar tikar pandan. Mereka bersila saling berhadapan lalu mengumandangkan ayat-ayat suci. Sedangkan Ustadz Ilham terdiam saja tanpa bergerak. Beliau mungkin sedang melakukan ajian Rogo Sukmo, menjelajah untuk mencari tahu tempat pesugihan berada. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di hutan tempat sang kakek berada, angin kencang datang sangat kuat. Melihat bahaya yang mengancam, sang kakek tersebut segera bersemedi di dalam gua dengan mantra yang sudah melekat di mulutnya. Dia memanggil bantuan gaib untuk membantu. Akan tetapi, malam itu memang menjadi malam terakhir baginya. Mendadak bagian gua itu tertimpa pohon besar yang kemudian runtuh di setiap bagiannya. Batuan-batuan berjatuhan yang salah satunya menimpa sang kakek itu, dan dia berteriak sekuat tenaga meminta bantuan bangsa gaib, tapi tidak satu pun yang bisa menolongnya. Sang kakek itu pun meninggal dunia. Di saat itu pula Ustadz Ilham bicara setelah beberapa saat. Beliau menyuruh agar semua menghentikan bacaannya karena tujuannya sudah terlaksana. Beliau menceritakan kalau mendatangi penguasa pesugihan, yakni bawahan Blorong yang berbentuk ular emas, lalu minta izin untuk menghancurkan tempat yang dibuat tempat pemujanya. Semua sosok itu tidak bersedia, tapi ketika Ustadz Ilham mengancam hendak menyingkirkannya, sosok itu pun pasrah. Tampak ular siluman itu tahu dan paham tentang kekuatan Ustadz Ilham yang jauh di atasnya. Semoga semua berakhir dengan kebaikan, ucap Ustadz Ilham.
sosok ustadz yang peduli dengan kegelisahan umat. Suasana di kampung Bude Irma menjadi gempar, yang mana dalam sehari telah terjadi 2 kematian sekaligus, yakni Taufik dan Isul. Mereka meninggal tanpa sebab yang pasti. Bersamaan dengan itu, hal aneh juga terjadi. Semua kios Iwan terbakar habis, sedangkan Iwan sendiri mengalami luka bakar di sekujur tubuh, bahkan mengharuskan tangan dan kakinya diamputasi. Berita heboh juga datang dari beberapa sumber, yakni tentang Tarno, kawan Iwan yang mengalami kritis di ruang ICU. Mungkin karma bagi para pelaku pesugihan sudah datang. Mereka akan tersiksa di alam fana dan di alam selanjutnya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.